Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Anwar Dhani selaku dosen mata kuliah Sejarah Dakwah dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah Sejarah Dakwah pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita obor revolusi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Novita Ramadhani, 2. Ansyari Rian Pratama, 3. Faidila Emi Ismawati, 4. Hania Setianingsih, 5. Luciana Imroatul Haq, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tujuan dan materi pokok. 1. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang sejarah dakwah Islam di Brunei Darussalam. Yang kedua, ada materi pokok. Sejarah awal mulai masuknya Islam di wilayah Brunei Darussalam. Para dai yang menyebarkan Islam, model dakwah yang digunakan, respon masyarakat serta dalam dakwah, Kesultanan Kerajaan Islam yang berkembang, puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran, serta faktor penyebab kemunduran Islam di wilayah Brunei Darussalam. Sejarah awal mulai masuknya Islam di wilayah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Brunei Darussalam merupakan negara kemajuan dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam berjumlah sebanyak 370.000 orang. Sekitar 67% dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13%, Kristen 10%, dan kepercayaan lainnya sekitar 10%. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka, di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum keagama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dan perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Diperkirakan Islam di Brunei datang pada tahun 977 melalui jalur timur oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Dijelaskan bahwa Islam mulai diperkenalkan menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Batatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Syah pada tahun 1406 sampai 1408. Raja-raja Brunei sejak dahulu kala secara turun-temurun adalah kerajaan Islam dan setiap raja bergelar sultan. Di samping itu, kerajaan Brunei di dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa kerajaan Brunei adalah negara Islam yang beraliran Sunni atau ahli sunnah wal ahli jamaah. Islam berkembang di Brunei karena pihak kesultanan menjadi Sunni sebagai prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Brunei sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan Sultan menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Telah banyak masuknya aktivitas baik bersifat nasional maupun internasional. Di bulan Juni 1991, Brunei sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Komite Eksklusif Dewan Dakwah Islam Asia Tenggara dan Pasifik. Di bulan Oktober 1991, Sultan menghadiri pembukaan budaya Islam di Jakarta. Di bulan Desember 1991, Sultan menghadiri pertemuan Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang diselenggarakan di Qatar. Di bulan September 1992, didirikan lembaga yang bergerak di bidang finansial yaitu Tabung Amanah Islam Brunei atau TAIB.
Lembaga keuangan ini dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip dasar Islam. Brunei yang memutuskan menggunakan hukum syariah sebagai landasan hukum negara itu. Brunei pun menjadi negara pertama yang secara resmi menggunakan penerapan hukum Islam di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berbicara tentang Brunei Darussalam, walaupun negara ini terbilang negara yang memiliki luas yang terkecil, namun ada beberapa fakta menarik yang ada di Brunei Darussalam. Berikut diantaranya: 1. Memiliki pemimpin yang unik. 2. Memiliki istana yang megah. 3. Menjadi salah satu negara terkaya di dunia. 4. Menjunjung tinggi sopan dan santun. 5. Walau memiliki fasilitas kesehatan yang baik, namun warganya memiliki masalah tentang berat badan. Dakwah yang digunakan melalui perdagangan agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Syah sekitar tahun 1406 Masehi. Respon masyarakat terhadap dakwah Islam telah menjadi perhatian Raja Brunei sejak masa lalu. Raja Brunei justru mengutus orang lain dalam mengisi perdagangan. Dan karena itu, maka ketika pedagang Islam dari Arab datang ke Brunei mendapat sambutan dari masyarakat setempat dengan baik. Selanjutnya, setelah Raja Brunei dikukuhkan menjadi Sultan, maka orang Melayu di sana secara luas menerima Islam. Berikut merupakan kesultanan atau kerajaan Islam yang berkembang. Faktor kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. Islam mulai mengembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat sebagai Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu yang lebih dikenal dengan Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam buku Tarsilah atau prasasti dari waktu 100 tahun ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang dengan pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan norma budaya adat istiadat, Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak pandai agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para pandai agama tersebut membuat perkembangan Islam semakin cepat dan menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah atau Sultan kelima yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambang, Matani, dan utara Pulau Palawan sampai Manila. Di masa Sultan Hasan atau Sultan ke-9, masyarakat Brunei mempunyai institusi-institusi pemerintah agama. Agama pada waktu itu dianggap memerankan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada waktu pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum konon yang terdiri atas 46 pasal dan 6 anggota diperkuat sebagai undang-undang landasan negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah memainkan usaha penyempurnaan pemerintahan di tengah dengan membentuk Majelis Agama Islam atau landasan undang-undang agama dan mahkamah kepada tahun 1955. Majelis ini bekerja memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama atau ideologi negara. Untuk itu dihasilkan kedudukan hal ehwal agama yang tugasnya memasarkan paham Islam patut untuk pemerintah berserta aparatnya maupun masyarakat lapang lain. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadi Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei hadir di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1888 sampai 1888. Pada tahun
1888 sampai 1983, Brunei hadir di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29 yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Gelar Muizzuddin Wadaulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Faktor kemunduran. Karena sejak dulu Islam masuk di Brunei Darussalam hingga sekarang Islam adalah mayoritas agama di Brunei Darussalam. Tidak ada bentuk kontroversi mengenai Islam di Brunei Darussalam sehingga tidak ada kemunduran Islam di Brunei Darussalam. Faktor penyebab kemunduran Islam di wilayah Brunei Darussalam. Brunei benar-benar tidak tersentuh kontroversi keagamaan yang kadang-kadang terjadi di negara lain di kawasan ini. Dalam sejarahnya, Brunei pernah mengalami perang singkat dengan Spanyol atau Perang Kastila, menyebabkan ibu kotanya diduduki, korban jiwa dari tentara Brunei, serta perampasan harta benda milik istana. Dengan semangat juang dan nasionalisme, rakyat Brunei berhasil memukul mundur musuh dan pada akhirnya kesultanan memenangkan perang. Namun, banyak wilayah kekuasaannya yang hilang. Brunei kemudian dijajah oleh Inggris. Meski tidak melepaskan kedaulatannya kepada Inggris, namun perjanjian tahun 1888 menjadikan Kesultanan Brunei sebagai wilayah protektorat Inggris. Urusan dalam negeri ditangani oleh Sultan, sedangkan urusan pertahanan negara, keamanan, dan hubungan luar negeri menjadi tanggung jawab kerajaan Inggris. Dalam prakteknya, Inggris tetap mencampuri urusan dalam negeri Brunei. Tetapi masyarakat Islam Brunei menghormati Inggris sebagai penyelamat negara mereka. Disinilah letak keunikan masyarakat tanpa ada hambatan, karena masyarakatnya menghindari su'uzani atau prangka buruk yang berlebihan terhadap Inggris. Justru dengan sikap tasamuh atau toleran, masyarakat Muslim menyebabkan Brunei benar-benar menjadi Darussalam atau negara yang selamat dari berbagai guncangan dan malapetaka. Brunei sekaligus sebagai indikasi bahwa Islam di Brunei bisa berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.